Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wal syukurillah pada malam ini Alhamdulillah bisa bersua melalui Zoom meeting, Zoominar yang rencananya memang sudah sejak 2 hari lalu kita akan laksanakan mengambil salah satu momen di bulan September tanggal 9 sehingga pada malam ini masih kategori kalau di tanggal Masehi 9 bulan 9 2024. Semoga dengan wasilah dari salah satu pilihan waktu kita juga mendapatkan suatu kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala walaupun tanggal ini tidak terkait dengan sesuatu apapun hadis ataupun ayat, tetapi kita hanya menunggu bahwa sesuatu apapun kesempatan kita bisa gunakan, kita bisa berdayakan sehingga menjadi lebih baik untuk kita semuanya. Allahumma amin. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW atas wasilahnya Bismillahirrahmanirrahim. beliau mengajarkan kepada kita tentang yang namanya suatu kewirausahaan. Jadi Nabi Allah sudah mengajarkan niaga itu sejak beliau dengan kalau kita mengenal di Robert Kiyosaki, ada yang namanya salah satu buku yang terkenal sekali ya. Jadi ada Rich Dad Poor Dad itu buku yang sangat terkenal mengelompokkan orang menjadi 4 klaster atau menjadi 4 kurva. Sementara Nabi itu sudah sampai ke kurva kelima yang di kurvanya di Robert Kiyosaki tidak ada. Jadi ketika Nabi menjadi seorang helper, menjadi karyawan, menjadi pengusaha, menjadi investor, menjadi big boss, bahkan Nabi sudah juga menjadi sebagai penguasa di suatu negara, sebagai pemimpin di pemerintahan. Dan itu yang tidak ada di klaster yang ada di tempatnya 4 kuadran yang di tempatnya Robert Kiyosaki. Dan alhamdulillah kalau di salah satu orang terbaik, salah satu insan mulia yang menjadi contoh untuk kita, yang menjadi suri tauladan untuk kita, melewati klaster itu, melewati kurva itu, bahkan sekarang bisa kita kenal sampai dengan hari ini, tidak ada satu apapun yang bisa menghalangi bagaimana tenarnya, terkenalnya Nabi Muhammad SAW dalam hal hanya di dalam berniaga, di dalam bekerja, di dalam mengemban tugas kenegaraan, dan juga tentunya di dalam memimpin secara spiritual untuk kita semua dan semoga kita semua senantiasa bisa berikhtiar selalu untuk mensuri tauladani, untuk mengikuti sunnah-sunnahnya beliau, sehingga pada suatu ketika nanti di yaumil akhir nanti tetap senantiasa diakui kita sebagai umatnya Nabi Allah Muhammad SAW. Allahumma shalli wa Kami sallim wa mengucapkan barik. selamat datang kepada seluruh yang hadir pada malam ini dari Kalimantan, ada yang Pak Usman dari Jogja, ada Pak Sawi dari Sukoharjo, dari Cirebon, Bapak Rahmat Sugiarto, ada yang dari tempat lain ya. Malam ini sengaja kita Matur akan nuwun Pak. sharing tentang bagaimana di tempatnya Ikatan Pesantren Indonesia, itu juga saat ini kita sedang terus mengembangkan adanya kemandirian pondok pesantren dan juga adanya bagaimana ketika membuat celah-celah yang bisa dilakukan bisnis yang terkait dengan pondok pesantren. Sehingga di dalam IP ada salah satu moto, salah satu yang selalu diulang terus bahwa mandiri, berdaya, dan inovatif. Mandiri memang kita memiliki kemandirian yang kuat di dalam sisi ekonomi, dalam banyak hal, sehingga kita memiliki berdaya. Kita bisa memiliki daya kalau kita sudah punya kemandirian. Dan dengan kita sudah bisa memiliki kemandirian, kita sudah memiliki daya yang kuat, maka inovasi-inovasi baru bisa diciptakan lagi, diciptakan terus oleh Ikatan Pesantren Indonesia. Dan salah satunya setelah beberapa bulan yang lalu juga ada presentasi dari Tatita Group. Malam ini ditindaklanjuti dengan salah satu produk dengan Agnia yang masih produk dari Tatita Group. Dan ini menjadi peluang yang lebih luas lagi. Dan ini salah satu yang memang dilakukan oleh Ikatan Pesantren Indonesia dalam rangka untuk tentunya juga menambahkan dari kas yang ada, biaya operasional, organisasi, dan lain-lain, kan ini jadi salah satu bentuk kemandirian dari pesantren itu sendiri ataupun dari organisasi Ikatan Pesantren Indonesia. Satu hal dari beberapa usaha yang dilakukan sekarang ini, dari mulai kita bisa bekerja sama dengan pengumpulan minyak jelantah, dengan produk susu, dengan produk batik, dengan produk yang lain-lainnya, dan insya Allah untuk kemaslahatan di organisasi Ikatan Pesantren Indonesia. Dan saya mohon izin pada malam ini juga akan share dari beberapa presentasi yang materi yang nanti juga akan kita bagikan materi presentasi ini sehingga nanti bisa dicermati lebih dalam lagi oleh Bapak Ibu sekalian yang hadir, para kiai, para ustadz, para penyai, para ustazah yang hadir sehingga nanti akan menjadi kekuatan.
bukan hanya secara personal tetapi juga menjadi kekuatan dari pondok pesantren ketika nanti pondok pesantren bisa mengembangkan lebih kuat lagi dengan pola-pola yang nantinya tentunya akan diciptakan secara bersama-sama. Baik, saya akan share screen-nya dan semoga nanti bisa langsung tampil dengan baik. Mohon konfirmasinya jika ada hambatan untuk tampil bisa nanti langsung menyampaikan supaya nanti bisa segera kami sampaikan pembetulan. Baik, untuk semuanya yang hadir, eee, bisa dikonfirmasi apakah screen bisa terlihat dengan cukup jelas? Jelas, Pak Kiai. Cukup jelas ya? Baik, terima kasih, Muhammad. Jelas, Kiai. Jelas banget, Baik, untuk alhamdulillah. yang berikutnya, Jelas. saat ini kita mengalami dampak yang hampir sama, dari mulai Covid yang terjadi di 2020 sampai dengan sekarang ini, kita bisa dibilang mengalami resesi dalam hal ekonomi dan kebangkitannya belum begitu berasa. Dan tentunya ditambah lagi kalau khususnya di tahun 2024, ada beberapa sektor ekonomi yang akhirnya juga harus dalam tanda kutip terganggu, yang artinya terkena dampak dari pemilu 2024, baik pemilu yang kemarin kita laksanakan bersama-sama, yang kita terlibat secara langsung maupun tidak langsung, maupun pemilu yang kaitan dengan pilkada serentak di beberapa bulan mendatang. Dan ini dalam banyak hal kaitan dengan ekonomi sama berdampaknya karena banyak orang yang akan wait and see, menunggu apa yang nanti akan terjadi dan lain-lain. Tetapi ada satu hal bahwa kebutuhan keluarga kita, kebutuhan diri kita tidak pernah bisa menunggu. Ketika COVID berlangsung, kita harus tetap makan, harus tetap punya penghasilan, harus tetap fight, entah bagaimana dengan cara mungkin mengurangi tabungan atau apapun. Resesi terjadi pun sama, kita harus tetap aktivitas keluarga entah dari hal apapun, baik itu sifatnya, tentang pendidikan, bagaimana menabung, menyiapkan rumah-rumah untuk keluarga, bagaimana kita beribadah, bagaimana dengan kendaraan dan lain-lain, semuanya tetap membutuhkan biaya, membutuhkan dana. Dan tidak semua orang memiliki gaji tetap, tidak semua orang memiliki penghasilan yang tetap. Bahkan tidak semua orang memiliki penghasilan yang tetap, gaji yang tetap, tetapi juga tentunya dia ternyata tidak bisa semua orang mencukupi kebutuhannya. Banyak orang yang memiliki gaji yang tetap, penghasilan yang tetap, tetapi kebutuhannya tidak bisa dipenuhi secara keseluruhannya. Dan ini memang fenomena yang terjadi bahwa kita tidak bisa pungkiri banyak sekali di keluarga, di sekitar kita, tetangga, teman, atau apapun yang juga mengalami resesi secara pribadi. Ekonominya terjadi berdampak dan dia mengalami resesi. Di dalam kaitan ini tentunya ada satu hal yang paling penting sekali, ada satu pilihan. Apakah kita hanya akan diam menunggu bahwa peluang itu memang akan datang begitu saja tanpa kita menciptakan atau ada ide-ide peluang baru yang harus kita lakukan sehingga membawa kepada titik sukses pada suatu saat nanti. Kalau kita diam, pasrah, maka pada dasarnya kita sudah bunuh diri, kita sudah mati, dan kita masih sebenarnya punya jalan yang lebih luas, peluang-peluang yang lebih besar lagi. Kalau sekarang ini kita katakan bahwa hari esok, bahwa kebutuhan berikutnya masih cukup banyak, kita harus menopang berbagai macam hal, maka ada satu hal kunci yang harus kita miliki bahwa kita harus sukses paling tidak di 8 faktor sukses yang sering disampaikan. Mungkin dalam pertemuan berikutnya kita akan mengupas tentang faktor sukses, ukuran-ukuran sukses berkaitan dengan yang namanya life of kehidupan, sikel kehidupan, lingkaran kehidupan dengan 8 faktor, 8 kunci kesuksesan. Apa saja yang menjadi prioritas dari mulai kesehatan, dari mulai finansial, dari mulai kehormatan dan nama baik, bagaimana keuangan keluarga, tabungan, bagaimana pendidikan, bagaimana karir, dan lain-lainnya, sampai dengan bagaimana spiritual kita terjaga. Karena ekonomi sangat berpengaruh juga terhadap spiritual kita. Karena kefakiran bisa saja akan lebih mendekatkan kepada kekafiran. Setidak-tidaknya kita menjaga ekonomi kita, bahwa kita diberikan contoh manusia mulia, Nabiullah Muhammad itu orang yang begitu luar biasa, kaya dan sederhana. Beliau begitu luar biasa, hebat dan sederhana, tetapi belum mencontohkan bagaimana ketika apa yang harus diberikan oleh beliau ada bentuk uang yang luar biasa. Sedekahnya beliau paling hebat di antara kita tentunya, di antara manusia. Apa yang dikorbankan beliau paling banyak di antara sisi manusia. Maka ikhtiar kita salah satu adalah mengikuti dari sunnahnya.
Dan sekarang ini banyak yang merasa walaupun kekurangan masih merasa nyaman aja, tidak perlu ide-ide lagi. Cukup dengan usaha yang sekarang merasa nyaman begitu saja. Karena yang sekarang ini sudah menjadi kenyamanan, kadang-kadang kita tidak tahu bahwa kita sebenarnya mungkin dalam kondisi yang tidak sejahtera, yang keekonominya masih kurang-kurang. Kalau zaman sekarang ada bicara bahasa Gen Z, ini masih dalam generasi yang mendang-mending atau kelompok orang yang mendang-mending. Mendang-mending itu artinya masih pilih-pilih sesuatu, mengeluarkan uang untuk sesuatu itu masih sangat berpikir dengan sangat keras, dan itu salah satu tanda ketika kita di dalam hati kita, di dalam pikiran kita belum tercetak sebagai pikiran nyata jiwa yang sejahtera. Karena masih banyak terikat. Banyak sekali kebutuhan yang kita bisa penuhi dan banyak hal yang kita ingin. Yang kita inginkan tentunya juga ada teman-teman yang sering ngomong ke saya, bagaimana kalau rasanya begitu nikmat umroh setahun bisa 4 kali. Bagaimana nikmatnya bisa wisata ke luar negeri, bisa membandingkan, bisa belajar, bisa banyak sekali bertukar wawasan, bagaimana sharing di luar sana, bagaimana mengetahui keadaan di luar negeri, sehingga kita ketika dalam negeri menjadi sesuatu yang luar biasa untuk inspirasi dan motivasi. Banyak sekali yang ingin memiliki tabungan, entah berupa emas, berupa uang, atau apapun. Banyak yang ingin umroh, tapi umrohnya juga gratis. Banyak yang pengen percepatan haji. Dan itu menjadi harapan-harapan. Peluang-peluang yang untuk sebagian yang mungkin diangankan oleh Bapak Ibu, diangankan oleh para kiai, penyai, oleh ustadz, ustazah, atau siapapun yang malam ini hadir, atau yang juga melihat rekaman dari video ini. Saya yakin bahwa beberapa hal yang tergambarkan di slide yang ada depan ini merupakan harapan-harapan. Pengen punya tabungan, pengen punya pakaian yang lengkap, pengen bisa wisata ke luar negeri, pengen bisa wisata lebih nyaman, bisa ngajak makan keluarga, pengen bisa umroh dengan nyaman, umroh bahkan bisa berhaji yang bukan hanya haji reguler yang nunggunya lama, antrinya panjang, tapi juga pengen haji yang lebih cepat. Sekarang bayar dan besok langsung berangkat. Dan itu tentunya juga dialami oleh siapapun yang punya keinginan. Entah dia yang jadi PNS, entah yang jadi TNI, entah yang jadi tentara, jadi polisi, jadi profesional, jadi karyawan swasta, jadi pengusaha, dan lain-lain. Pedagang menjadi salah satu harapan sebagai 9 dari 10 pintu rezeki. Dan niaga menjadi keutamaan karena itu juga dicontohkan. Rasulullah SAW dari masa kecil sudah membantu menjadi helper di dalam bidang perdagangan, menjadi karyawan, dan juga menjadi investor. Pelaku pedagang langsung bahkan juga menjadi investor. Sehingga ada sukses-sukses lain yang dicontohkan oleh Rasulullah yang itu juga menjadi percontohan untuk kita semua. Pintu sukses ini tentunya tidak terbatas karena kalau di dalam kesempatan yang ingin saya ceritakan lebih lanjut, merupakan kesempatan yang bisa menjadi tambahan, kesempatan yang bisa menjadi sampingan, kesempatan yang bisa benar-benar tidak mengganggu dari kinerja kita keseharian. Aktivitas apapun tetap bisa dilakukan dan yang menjadi motivasi untuk kita bahwa kita untuk berniaga karena memang 9 dari 10 pintu rezeki itu dari sisi perniagaan. Perniagaan bukan hanya penjualan karena perniagaan itu juga usaha, juga ikhtiar yang lain seperti menjadi entah biro umroh, entah menjadi guru, entah jadi apapun bisa jadi, tapi 9 dari 10 pintu rezeki artinya 9 yang terbanyak itu ada di dalam sisi perniagaan. Dan itu menjadi salah satu hal yang baik. Yang kita niagakan, yang kita dagangkan adalah hal baik, sehingga akan membawa dampak lebih baik lagi kepada orang lain. Dan salah satunya yang terbaik kalau ada salah satu hadis tentang susu, bahwa Rasulullah SAW pernah menyebutkan yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa Rasulullah menyampaikan tidak ada satupun makanan yang bisa menggantikan makanan dan minuman yang melebihi susu. Pada saat di masa Rasulullah, susu hanya didapatkan dari kambing dan dari unta. Karena Rasulullah sebagai masa kecilnya menggembalakan kambing, maka susu yang paling banyak tentunya adalah susu kambing. Karena kalau susu unta lebih banyak untuk sisi herbal, sedangkan susu kambing banyak digunakan untuk nutrisi harian, untuk makanan harian, untuk gizi harian. Kalau kita dulu mengenal 5 sehat, 4 sehat, 5 sempurna, penyempurna salah satunya adalah susu. Kalau kita kenal program yang sekarang terbuka lapangan begitu luar biasa untuk minum susu, karena menjadi program pemerintah dengan presiden yang terpilih sekarang ini, salah satu programnya adalah minum susu gratis dan beberapa titik di beberapa daerah sudah menyiapkan bagaimana ketika nanti susu kambing sudah akan dijadikan sebagai
bentuk minuman siap saji berbentuk susu, dan itu untuk menopang program dari pemerintah. Sehingga peluang susu ini menjadi sangat luar biasa. Loh, kenapa harus susu kambing? Karena memang perbedaannya sangat luar biasa antara susu kambing dengan susu sapi. Dan peluang dengan susu Agnia bukan hanya susu kambing saja, tetapi susu kambing etawa yang sudah diformulasi khusus dan ditambah dengan manfaat madu. Yang artinya susu kambing yang sudah ada langsung madunya di dalam satu formulasi susu. Ketika kita memiliki tambahan penghasilan, ketika ada faktor finansial yang mendukung kita, maka ada satu hal. Orang yang menjual susu, dia tidak-tidaknya akan minum susu, sehingga akan terjadi proses bagaimana dirinya akan jauh lebih sehat lagi. Kalau dia mendapatkan keuangan yang lebih baik, dia masih punya penghasilan utama, mendapatkan penghasilan tambahan, tentunya dia memiliki keuangan yang lebih leluasa. Sehingga beberapa harapan, baik kebutuhan yang pokok maupun kebutuhan-kebutuhan yang keinginan, sebagian bisa menjadi jawaban dari doa-doa. Ketika kita sering berdoa, bisa saja di masjid, di rumah, dimanapun, saya yakin banyak orang yang berdoa untuk diberikan rezeki yang cukup, diberikan rezeki yang berlimpah, diberikan rezeki yang barokah, yang halalan, yang thayyiban, yang minta kaya raya, yang minta kecukupan, dan lain-lain. Maka salah satu jawabannya adalah bebas dari sisi keuangan kita, yang artinya kita bisa mengatur bebas keuangan kita dengan lebih leluasa. Tidak ada orang yang bebas secara keuangan atau merdeka total, orang sudah tidak butuh duit, memang tidak ada. Tetapi yang kita memiliki uang yang lebih, memiliki penghasilan yang lebih, memiliki sesuatu yang lebih, itu banyak yang memungkinkan untuk kita menjadi atau kita terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah memiliki kebutuhan yang cukup, kita memiliki harapan-harapan yang sudah terpenuhi, doa-doa kita terpenuhi dengan ikhtiar-ikhtiar kita, dengan nanti bersama dengan Agnia, kita semakin memiliki waktu yang lebih banyak lagi. Misalnya saja, seorang reseller tentunya akan beda sekali dengan seorang agen. Agen akan memiliki reseller, yang reseller nanti bisa saja akan menjual produknya, walaupun agen juga bisa menjual langsung kepada konsumen akhir. Bebas waktu dia punya waktu yang lebih luang dibanding dengan reseller. Kalau misalnya seseorang harus bekerja dengan paruh waktu di tempat kerja yang berbeda atau kerja dengan dua perusahaan yang berbeda, maka waktunya akan jauh lebih dituntun ketika dia pulang kerja, harus berangkat kerja lagi ke tempat yang satunya lagi, maka dituntut waktu dengan sangat kuat, luar biasa. Dan ini tentunya menjadi ikatan yang sangat kuat. Dan kita punya harapan yang lebih besar lagi, bagaimana kalau untuk khususnya untuk orang-orang yang sudah masa pensiun, masa-masa ketika kita pengen tenang, punya sesuatu yang cukup, juga punya sesuatu yang bisa dilakukan dengan waktu yang santai, yang longgar, tidak memerlukan tenaga yang lebih besar. Lalu dengan pendidikan anak, kita bisa mensupport ketika anak sekarang mungkin masih SLTA, masih kuliah, kita bisa mensupport dengan uang tambahan, kita bisa mengembangkan diri, karena kalau di dalam Agnia, di dalam tim yang kita bentuk, ada selalu kelas-kelas pelatihannya, lihat Zoom untuk pelatihan, sehingga orang selalu meningkat dari mulai kelas NLP, ada hipnoterapi, ada marketing, ada sales, leadership, ada supervisory, ada manajemen, ada bagian HR, pengembangan diri yang terus kita lakukan sehingga tim menjadi handal, bukan hanya sisi jualan, bukan hanya sisi menjadi agen atau reseller, tetapi kita juga meningkatkan sumber daya diri kita. Lalu ada satu kegiatan lagi, kalau kita bisa membantu banyak orang, kaitannya dengan bagaimana ketika kita melakukan fungsi sosial, kita bekerja sama ada dengan Genindo, Generasi Inspirasi Indonesia, membagikan susu gratis di masjid-masjid, di TPA-TPA, di tempat-tempat anak-anak yang kurang gizi dan lain-lain, kita punya kesempatan untuk berbuat lebih banyak, untuk berbuat lebih luas lagi, berbuat lebih meningkat lagi untuk kegiatan sosial. Dan setiap kali kaitan dengan pembelian susu Agnia di tempat kami, maka sebagian dari dana tersebut akan masuk menjadi kas IP, dan itu secara otomatis menjadi salah satu fungsi bahwa kita juga mengembangkan sebuah organisasi yang terus bekerja, yang terus berbuat untuk kemandirian pondok pesantren. Kegiatan ibadah ke tanah suci menjadi keinginan, menjadi harapan, bahkan bisa gratis karena kita juga memberikan peluang untuk ibadah suci secara gratis dengan kupon yang bisa ditukarkan dengan ibadah ke tanah suci.
Usaha yang mandiri, kalau kita serius, tidak bekerja lagi, kita pengen benar-benar mandiri, pun kita memberikan kesempatan, baik menjadi agen besar, menjadi agen, jadi reseller, atau bahkan untuk maklun merek sendiri yang bisa langsung dilakukan ke perusahaan kami. Bagaimana kalau kita sudah memiliki dari mulai pendidikan anak, sudah mulai terbantu dengan biaya-biaya yang kita miliki, dengan uang tambahan yang kita dapatkan, pengembangan diri sudah ini dan lain-lain. Kalau orang tua kita juga perlu untuk kita bahagiakan, kita ajak ibadah ke tanah suci, orang tua mungkin kita berikan santunan yang lebih dan lain-lain, ternyata itu pun menjadi kemungkinan yang sangat luar biasa. Ada lagi mungkin harta-harta atau aset-aset lain yang pengen kita tambahkan, wisata ke luar negeri, memang ada kupon yang nanti ketika dikumpulkan pun memiliki bisa ditukarkan dengan klaim dengan hadiah jalan-jalan ke luar negeri, ke Malaysia, ke Singapura, ke Thailand, ke Hainan, bisa ke negara lain sesuai dengan kupon yang ada. Kalau tadi kita nyebut bagaimana tentang susu kambing, Bapak sekalian bisa dilihat di berbagai jurnal, di berbagai website, di berbagai buku, bagaimana kaidah baiknya susu kambing dibanding dengan susu sapi. Ini salah satu yang disampaikan oleh Dr. Yaidel Akbar, bahwa susu kambing jauh lebih baik daripada susu sapi. Susu kambing relatif lebih basah daripada susu sapi. Susu sapi itu asam, sedangkan susu kambing itu lebih basah. Karena lebih basah, sehingga kalau misalnya kita sering, mungkin ada orang yang mengkonsumsi air minum alkali, misalnya pesan ke Pak Safari, ada air alkali misalnya. Kenapa kita meminum air alkali? Karena untuk kesehatan, supaya tidak terjadi keasaman di darah kita. Nah, kaitannya dengan susu kambing adalah dengan kandungan yang lebih basah, maka susu kambing juga sudah bisa mengurangi keasaman di dalam darah kita. Ketika susu sapi itu asam, maka akan banyak terjadi hal-hal hambatan. Misalnya di dalam lambung terjadi dispepsia, kelebihan asam, dan lain-lain, sehingga tidak nyaman dalam perut kita, maka ini yang sangat berbeda dengan susu kambing. Sehingga ketika anak-anak yang mengkonsumsi susu formula, terjadi banyak gangguan pencernaan, bahkan alergi, tapi dengan susu kambing, insya Allah ini bisa teratasi. Sekali lagi, karena ini juga mengandung banyak hal yang sehingga banyak memberikan kebaikan untuk pencernaan, untuk pernapasan, tulang, sendi, dan penguatan imun tubuh. Ini kaitan dengan susu kambing. Perbedaannya cukup banyak. Kalau kita banyak sekali membaca di berbagai itu perbedaan antara susu kambing dan susu sapi, nanti bisa ditemukan bagaimana ketika kemanfaatan susu kambing jadi sangat tinggi sekali. Susu kambing Etawa, kalau kita teliti dari berbagai macam jurnal yang kita dapatkan, memiliki manfaat yang sangat banyak sekali, dan salah satunya dari 10 manfaat ada di slide yang ada di depan Bapak Ibu sekalian. Dari mulai sifat antiinflamasi yang secara alami terbentuk, sampai dengan bagaimana asam lemak esensial, bagaimana tentang perbaikan sistem pencernaan yang bisa diperoleh dengan susu kambing, sehingga tidak terjadi alergi. Kenapa? Karena banyak sekali kandungan dalam susu kambing yang hampir mirip dengan ASI, yang paling mirip dengan ASI, sehingga dengan tubuh kita menjadi adaptasinya sangat mudah sekali. Bahkan kalau di dalam tubuh kita memerlukan metabolisme tubuh yang baik, memiliki imun yang baik, maka ada yang namanya agen metabolik di dalam susu kambing. Kayaknya kalsium untuk penguatan dari tulang-tulang kita, dan tentunya ini zat-zat yang ada, nutrisi yang ada menjadi nutrisi baik dan alami. Baik juga untuk bagaimana ketika seseorang, ini ada satu kasus di dekat rumah saya sendiri, dia sakit TBC, asma, sudah ada di rumah sakit yang khusus paru-paru di daerah Jajar, Solo. Kemudian ketika sudah pulang harus mengkonsumsi susu kambing sampai dengan hari ini, dan alhamdulillah dipercepatan sekali, bahkan dokternya pun mengatakan ini luar biasa karena ini menjadi percepatan luar biasa dalam proses penyembuhannya. Sampai hari ini masih mengkonsumsi, dan sekarang sudah ke dokternya sudah bisa lebih renggang lagi secara waktu karena hanya 1 bulan sekali untuk kontrol. Bahkan di berikutnya insya Allah sudah tidak kontrol lagi karena dianggap sudah bisa tersembuhkan dari penyakit asma atau TBC-nya. Dan ini terbantu sekali dengan minum susu kambing, dari obat yang diberikan dari si rumah sakit dan dokter, ditambah dengan penguatan susu kambing membantu pengobatan dengan sangat luar biasa. Untuk ibu hamil menjadi sangat baik sekali, bahkan ada beberapa yang merasakan ketika konsumsi rutin susu kambing kulitnya menjadi sangat
lembut, lebih sehat, lebih berseri, dan ini salah satu keutamaan. Produsen susu kambing yang sekarang ini ada depan kita, yaitu CV Sari Madu Utama. Jadi saya tidak cerita banyak karena kaitannya dengan kalau sekarang ini kalau kita cinta, bela, dan beli produk Indonesia, ketika kita minum susu kambing, maka dari mulai peternak, mulai pengolah, semuanya UKM dan UMKM yang insya Allah itu semuanya asli Indonesia. Dari produk material susunya, mengolahnya, packagingnya, sampai distribusinya, insya Allah itu total asli Indonesia. Sementara di tempatnya susu sapi, kalau kita mengenal susu sapi, sekarang ini kita baru punya sekitar 4,3 juta ton per tahun kebutuhan, dan itu hanya bisa dicukupi sekitar 22,7%. Artinya sekitar 78% dari kebutuhan dari susu sapi adalah impor. Kalau sudah impor berarti kita tidak cinta, tidak bela, dan beli produk Indonesia lagi. Dan ini menjadi salah satu jiwa nasionalisme kita memilih susu kambing bukan karena apa-apa. Salah satu hal alasannya adalah nasionalisme kita terhadap membela, membeli, dan kita bisa mempertahankan produk asli di dalam negeri. Ini kekuatan yang harus kita kuatkan bahwa UKM dan UMKM menjadi pilar yang sangat kuat. Dalam masa krisis yang sangat besar, ketika dolar naik melonjak dengan sangat tinggi, UKM dan UMKM menjadi penyangga ekonomi di negeri ini. Dan kita memiliki salah satu kewajiban bahwa kita juga menghidupi UKM dan UMKM. Salah satunya kita berpindah dari susu sapi menuju ke susu kambing. Karena nutrisinya lebih baik, kandungannya lebih baik, dan ini berkaitan dengan bagaimana ketika kita lebih menghidupkan produk dari bangsa kita sendiri. Ini kandungannya, karena materinya nanti juga akan saya bagikan, nanti Pak sudah menjadi lebih lengkap lagi, bahkan nanti bisa akan membaca lebih lengkap bagaimana manfaat susu kambing yang ada dari mulai membantu tumbuh kembang anak dengan lebih baik lagi, mendukung pertumbuhan tulang, lalu mengurangi resiko-resiko energi, lalu ada kalau misalnya ada seseorang yang resiko intoleransi terhadap laktosa, maka di tempat susu kambing punya laktosa yang lebih rendah, dan gulanya pun menggunakan gula jagung, sehingga kalorinya pun juga akan lebih kecil atau lebih rendah. Dan membantu menjaga kadar kolesterol, karena dari susu sapi, ini kalau di dalam bacaan lebih lengkapnya, kita punya bagaimana 5 gram lemak dalam susu sapi itu beda secara kandungan, karena dalam susu sapi dengan ukuran yang sama 7 gram, dalam susu kambing itu 5 gram. Dan lemak partikelnya di dalam susu kambing jauh lebih kecil dibanding partikel lemak dalam susu sapi. Dan penguatan itu tentunya juga menjadikan bahwa imunitas tubuh kita menjadi semakin kuat, karena ada imunoglobium di dalam tubuh kita yang terbantu untuk produksi ketika kita mengkonsumsi susu kambing. Karena di susu kambing memiliki kemiripan dengan ASI yang sangat tinggi, maka susu kambing ini mudah sekali dicerna oleh pencernaan kita, sehingga terjauhkan dari terjadi iritasi, tukak lambung, ataupun terjadi gastritis dan lain-lainnya. Bahkan bahwa fungsi-fungsi di dalam susu kambing memperbaiki pencernaan-pencernaan yang ada dalam tubuh kita. Probiotik yang ada dalam susu kambing yang sangat mirip di dalam ASI ini akan mendukung bagaimana pertumbuhan bakteri baik di dalam tubuh kita, juga di dalam bayi, sehingga susu Agnia ini juga baik diminum oleh bayi di usia 1 tahun ke atas. Jadi kalau kita punya anak kecil 1 tahun ke atas yang masih menggunakan susu formula dari sapi dan lain-lain, silahkan boleh langsung bermigrasi menggunakan susu kambing. Lalu yang kesembilan adalah mencegah resiko terjadi serangan jantung, mencegah katarak, dan yang tentunya kita ingin bahwa juga mendapatkan penghasilan dari susu Agnia ini. Selain penghasilan, kita juga membantu bagaimana kas di Ikatan Pesantren Indonesia juga terbantu dengan penjualan kita. Ini beberapa kegiatan kalau di perusahaan, dari mulai peningkatan kapasitas, kebetulan saya waktu itu masih training, ini masih di era 2016, di era 2022 kita sudah outbound, saya juga masih mimpin langsung untuk outbound-nya, kita ada meeting bulanan dan upgrading, ada coaching, kita ada memberikan reward ya, dari mulai sepeda motor, kulkas, dan berbagai macam handphone, TV, dan lain-lain, ini tahunan, lalu ada reward umroh juga. Ini menjadi ikhtiar untuk realisasi dari sebuah visi misi perusahaan. Dan yang berikutnya lagi ada yang namanya program umroh untuk karyawan yang punya prestasi dan pengabdian. Saya juga mengantar sendiri untuk
teman-teman karyawan yang umroh sama kami, ini juga kita antar ke Masjidil Haram, kita antar beribadah, dan itu menjadi salah satu kekuatan luar biasa. Hari Jumat bagi kami di perusahaan adalah hari pengajian, dari pagi sampai dengan Jumat, menjelang sholat Jumat, kami adalah pengajian. Jadi pekerjaan dimulai setelah usai sholat Jumat. Ini rutin kita lakukan. Dan penguatan kita, ada beberapa gathering di karyawan, ada training, ada outbound, ada halal bihalal, ada bagi-bagi hadiah yang terus kita lakukan. Dan itu menjadi kekuatan yang luar biasa. Dan pondasi spiritual salah satunya adalah kita mensupport pondok pesantren di Sawit, Boyolali, Jawa Tengah. Satu pesantren yang kita support full, dari mulai pembangunan sampai segala hal yang kaitan pesantren di pondok pesantren Izzazul Quran. Ini salah satu menjadi bukti bahwa kita memiliki konsistensi, komitmen untuk membangun spiritual di negeri ini. Dan sekarang ini kami sudah memiliki distribusi full untuk di Sumatera, Jawa, NTB, Kalimantan, bahkan sampai Papua sudah ada, sehingga kita bisa melakukan pengiriman sampai dengan seluruh Indonesia, Malaysia, bahkan ada pada beberapa bulan yang lalu kita juga kenalkan susu apnea itu ke Makau, ke Hong Kong, Guangzhou, ke Singapura, ini sudah kita kenalkan. Kenapa kita kenalkan lebih jauh? Karena memang susu apnea sudah diterima secara internasional. Nah, sekarang kita akan masuk bagaimana menjadi opportunity yang kita buka sebagai peluang-peluang yang baik, peluang-peluang yang bagus, kesempatan-kesempatan yang luar biasa, sehingga bisa menjadi salah satu penghasilan tambahan. Yang pertama, peluang sebagai marketing eksekutif. Kalau ini bukan sebagai tambahan, tapi menjadi pokok karena total menjadi karyawan, sales yang berbasis dengan target produk, target capaian penjualan, sehingga secara gaji insya Allah ini bahkan ada beberapa yang 2 kali lipat dari UMK. Ini kalau mencapai target full bahkan bisa lebih lagi. Ini peluang yang pertama menjadi marketing eksekutif. Peluang menjadi marketing eksekutif adalah menjadi karyawan, adalah menjadi mitra, adalah menjadi seorang sales yang langsung di bawah bendera perusahaan. Daftarnya bisa ke Watt Group. Sementara yang kedua, ini adalah peluang yang menjadi peluang salah satu sebagai penghasilan tambahan yang waktunya bebas, waktunya kapan saja, bisa jualan online maupun offline. Harga dari pabrik untuk kulaan sebagai seorang reseller, ini peluang kedua, ini hanya 45.000 ya. Untuk pembelian 20 sampai 49 kotak, per kotaknya hanya 45.000 dan bisa dijual dengan harga yang terendah itu 70.000. Jadi boleh dijual 70, boleh lebih mahal lagi, tidak boleh di bawah 70.000. Hanya bisa dijual 70.000 ke atas. Keuntungan langsung sudah jelas, kalau pakai 3 kotak jualnya 200.000, seluruh materi iklan kita buatkan semuanya, sehingga estimasi profit sekurang-kurangnya adalah 65.000 dan itu mendapatkan satu kupon hadiah untuk bisa ditukarkan nanti ketika dikumpulkan. Eceran satu kotak 70.000 sehingga estimasi profit per kotak bisa 25.000. Ini hanya kulaan 20 kotak, berarti modalnya hanya sekitar 900.000 saja. Kupon hadiah tetap diberikan, pengambilan minimal 20 kotak diberikan 7 kupon, sehingga estimasi maksimal adalah bahwa kupon tersebar pada konsumen adalah 6 kupon. Kalau tidak tersebar, kupon menjadi haknya reseller yang nanti dikumpulkan bisa ditukarkan menjadi poin hadiah. Dan yang lebih utama lagi di reseller ini dipersilahkan, mau TikTok afiliasi kita sudah siapkan, mau Shopee sudah kita siapkan, seluruh materi iklan program ini sudah kita siapkan. Ini peluang yang tidak terlalu besar, ini ringan, ini mudah, bisa menjadi tambahan. Peluang yang ketiga menjadi agen mitra. Harga pabriknya lebih rendah dari harga pabrik menjadi reseller. 35.000. Belinya 50 sampai 400 kotak sampai 399 kotak. Karena 400 kotak ke atas harganya sudah berbeda lagi dan negonya langsung dengan saya langsung sehingga nanti mendapatkan harga. Dan dari setiap penjualan ini IP masih mendapatkan. Setiap satu kupon IP mendapatkan Rp1.500. Sehingga setiap satu kupon IP mendapatkan Rp1.500 masuk di kas IP yang akan terbagi dan distribusi dari mulai DPP, DPW, dan DPC. Kalau menjadi agen mitra, keuntungannya adalah bisa mengumpulkan reseller, bisa memiliki tim marketing, baik itu bersifat tenaga kerja, karyawan, mitra, ataupun sifatnya reseller atau dropshipper. Kalau ini bisa dilakukan, kita akan bina secara khusus untuk agen mitra ini.
agen khususnya apa? Kita bina bagaimana leadership-nya, bagaimana manajemennya, bagaimana pengaturannya, bagaimana membuat laporannya supaya lebih mudah, bagaimana modal absensinya, dan lain-lain. Secara HR, secara manajemen, leadership, kita akan bantu, kita akan lakukan pelatihan-pelatihan, sehingga siapapun juga siap menjadi agen mitra usaha. Karena di agen mitra usaha berarti akan memimpin para tim reseller dan dropshipper. Harga ecerannya penjualan tetap di 70.000, tetapi berbeda ketika nanti penjualan kepada reseller. Sehingga agen ini bisa jual kepada reseller dengan angka yang seperti ini, dengan formulasi yang seperti ini. Jadi agen punya kesempatan mendapatkan mitra lebih banyak, bisa jualan lebih banyak, dan tentunya mendapatkan kemungkinan untuk ada yang kupon lebih besar lagi. Sehingga kalau nanti ada agen yang ternyata pengen lebih besar lagi di atas 400 kotak, 4 koli sampai 1000 kotak, 2000 kotak, karena ada yang juga sampai 3000 kotak pemesanan, harganya bisa diatur dan dibicarakan lebih lanjut lagi. Dan ini menjadi peluang yang sangat besar untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar lagi. Apakah hanya susu Agnia yang kelasnya premium saja yang kita jual? Tidak. Kelas Agnia premium nanti sama Good Glow sama Wellmood ada 3 produk, 3 merek yang premium, dan ada yang reguler. Ini yang reguler. Ada merek Jivara, ada Wahida, ada Etawamu. Merek-merek reguler ini juga sama mendapat kupon. Setiap 5 kotak pembelian otomatis mendapatkan kupon dan bisa mix dari berbagai macam produk. Bagaimana tentang kuponnya? Kita buka sebenarnya per 1 September 2024 dan nanti akan berlaku sampai dengan September akhir di tahun 2025. Jadi berlaku selama 1 tahun. Dan 1 tahun nanti bisa ditukarkan baik dengan ibadah umroh, dengan wisata 3 negara, dengan emas murni, atau dengan t-shirt Agnia, eksklusif dari Agnia. Jumlah kuponnya sudah ada di sini, nanti kita bagikan. Dan untuk yang malam ini tentunya akan memiliki peluang untuk lebih besar lagi. Saya akan berikan kesempatan untuk lebih besar lagi, khusus yang malam ini. Bisa juga langsung bergabung dengan WhatsApp group yang ada di ini, bisa nanti kita juga bagikan, sehingga nanti hanya tinggal scan, sudah bisa langsung gabung. Dan apapun yang kita sampaikan, kepentingannya, kebutuhannya, dan kesempatannya adalah Anda mau diambil sekarang kesempatan itu, atau nanti ketika berpikir dan bisa jadi sudah akan didahului oleh orang yang lainnya. Dan yang terbesar lagi, malam ini khusus yang mengambil Agnia, ya, jumlahnya 20 kotak untuk malam ini, kita akan berikan harga khusus malam ini dengan harga seperti agen mitra, tetapi hanya yang malam ini. Jadi yang malam ini termasuk yang nanti mendengarkan ini video rekamannya di YouTube sudah tidak mendapatkan, karena hanya yang khusus malam ini. Pembayarannya masih bisa besok siang, tetapi malam ini sudah langsung untuk mendaftarkan diri menjadi reseller. Untuk malam ini pesan berapapun bisa menggunakan harga agen mitra. Dan itu kesempatan hanya malam ini aja sampai besok pagi, dan besok pagi melakukan pembayaran. Itu sekilas bagaimana tentang peluang yang ditawarkan antara IP dengan Agnia, dan dipersilahkan kepada Ibu kalau ada mau disampaikan, mau ditanyakan kaitannya dengan peluang ini. Dan ini menjadi kekuatan yang luar biasa. Jadi kita punya merek yang premium, ada Agnia, ada Good Glow, dan ada Wellmood, ada 3 merek. Dan ada merek yang reguler, ada Zivara, Wahida, dan Etawamu. Bisa dipilih mana yang paling nyaman, tapi untuk malam ini yang dibuka dengan harga khusus seperti mitra agen, walaupun hanya 20 kotak, itu hanya untuk produk Agnia saja. Sehingga malam ini kita bisa langsung pesan. Baik, para kiai, para punyai, para ustadz, ustazah, Bapak Ibu sekalian, silakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan produk Agnia ataupun produk-produk yang lainnya, bisa langsung disampaikan, dan semoga menjadi inspirasi untuk bisnis ke depan, untuk menjadikan Ikatan Pesantren Indonesia dapat mewujudkan mandiri, berdaya, dan inovatif. Sekilas yang dari saya, dan boleh langsung dilanjutkan dengan tanya jawab dari Bapak sekalian, dipersilahkan. Baik, para kiai, para punyai, ustadz, ustazah, Ning, Gus, dan seluruh yang hadir, Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali atas sharing kita.
yang pada sharing tadi, pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita komunikasikan, kita sharing memang tidak masuk dalam rekaman. Semuanya bisa mengikuti untuk rekaman pada saat paparan dan yang nutup akhir ini. Demikian yang kami sampaikan, semoga menjadi inspirasi, motivasi, peluang untuk semuanya dan menjadi satu pintu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan-kekurangan pada malam ini saat menyampaikan atau apapun, dan nanti masih bisa bertanya jawab, masih bisa chat langsung ke nomor saya di 0812 261 000050. Saya ulangi lagi, 0812 261 000050. Terima kasih, selamat beristirahat malam ini dan juga sebagian mungkin selamat melanjutkan aktivitas. Mohon maaf kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.